Kakak Salvaro, susunya udah jadi pinter? Iya. Enak. Makasih Bunda. Rasanya seperti ada udah Iron Man. Makasih ya Bunda. Sama-sama pinter. Oke guys, kembali lagi di channel Fanny Noftalina. Nah guys, di tengah-tengah kesibukan aku sebagai wanita karir dan juga ibu rumah tangga, aku pengen tetap konsisten untuk sharing ilmu dan juga pengalaman aku ke kalian, supaya kalian bisa belajar mendapatkan ilmu tanpa melalui proses panjang. Nah kali ini aku pengen sharing sesuatu yang mungkin dapat memotivasi dan menginspirasi. Yuk tonton videonya sampai selesai. Oke guys, kali ini aku akan sharing ke kalian tentang talenta itu bakat atau karena latihan sih? Nah biasanya aku sharing ini ke teman-teman dunia nyata aku guys. Dalam arti bukan teman-teman dunia maya. Mereka tuh sering bertanya, Mbak Fan, kok bisa sih Mbak Fan itu selain bisa MC, make up, nyanyi, nari, ngedance, drama, dan lain-lain. Guys, perlu aku sampaikan, keluarga aku itu bukan keluarga seniman. Dan aku itu besar di tengah keluarga sederhana dan penuh perjuangan. Dan yang paling membekas yang aku ingat, aku banyak melewatkan masa-masa bersama ibu yang luar biasa. Dan ibu aku ini di tengah keterbatasan punya cita-cita besar, ingin anak-anaknya menjadi orang yang mandiri dan multi talenta. Dewasa ini yang mengejutkan, aku banyak belajar dari para motivator dan juga psikolog. Ternyata apa yang ibu lakukan dari kecil hingga saat ini itu betul-betul sangat merubah karakter dan menentukan nasib anak-anaknya. Oke, yang pertama ibu lakukan adalah selalu memberikan afirmasi positif. Jadi selalu bilang bahwa, Dok, kamu tuh hebat loh, kamu tuh bisa, kamu tuh anak yang pinter, dan lain-lain. Akhirnya hal itu yang membuat aku menjadi bertransformasi ke pribadi yang berbeda. Nah, ketika aku memiliki rasa percaya diri yang lebih baik, ibu aku tuh menginginkan anaknya menjadi orang yang multi talenta. Nah, ibu tidak pernah memaksakan kehendak anaknya. Dok, kamu tuh harus bisa nyanyi, bisa MC, bisa model, bisa lain-lain. Tidak seperti itu, tapi dengan cara mengenalkan dunianya satu persatu. Contohnya, ibu ingin aku itu tahu ilmu broadcasting. Yang ibu lakukan adalah sering-seringlah aku diperdengarkan radio. Kemudian ketika ada jumpa fans dengan penyiarnya, aku sering diajak tuh di situ. Kemudian tergambar lagi pikiran aku bahwa oh kayaknya asik juga ya jadi penyiar, punya banyak teman, banyak orang yang suka gitu ya, fansnya juga banyak. Dan aku mulai tertarik, kemudian berlatih menjadi penyiar radio, dan akhirnya aku diterima menjadi penyiar radio remaja saat aku SMA. Nah untuk yang kedua, ibu aku tuh pengen banget anaknya tuh bisa nyanyi guys. Nah aku sadar diri, saat aku masih kecil itu menurut aku suara aku tuh kayak kaleng rombeng gitu loh. Jadi aku tuh nyanyi membedakan fals dan tidak tuh aku gak bisa gitu. Jadi ketika latihan, coba Bapak naikin nadanya, aku malah teriak gitu ya. Jadi bukannya nadanya yang ditinggiin, tapi suaranya aku tinggiin. Aku benar-benar bingung nyanyi itu seperti apa sih gitu. Tapi ibu aku bilang, Bapak suara kamu tuh bagus loh, kamu tuh bisa nyanyi, coba deh hafalin satu lagu. Nah akhirnya inputan dari ibu aku membuat aku lebih percaya diri kalau aku tuh punya suara yang bagus ya. Tapi gak apa-apa, akhirnya tuh aku berlatih satu lagu sampai berhasil. Dan ibu aku tuh biasanya mengajak aku ke pesta-pesta pernikahan misalnya, istilahnya kondangan gitu. Kemudian atau di event-event yang ada entertainmentnya. Nah di situ ibu aku tuh selalu bilang, Dok, kamu harus nyumbang satu lagu, nanti dikasih uang 2.000 gitu. Karena saat itu aku udah uang jajan, sudahlah aku nurut aja. Akhirnya aku nyumbang tuh satu lagu setiap ada acara.
Karena sudah terbiasa, akhirnya aku mulai menikmati bahwa nyanyi itu hal yang menyenangkan. Nah, setelah itu ibu aku nitipin tuh ke player-player pemain musiknya, "Mas, titip anak saya dong, nanti belajar nyanyi, gak dibayar juga gak apa-apa kok," katanya. Nah, si player kan seneng banget tuh dapat penyanyi gratisan kan. Ibu aku juga seneng anaknya bakal dibelajari nyanyi. Akhirnya guys, aku belajar dari player satu ke player yang lain. Mulai menghafalkan tuh masing-masing genre satu lagu, dari pop, internasional, Arab, Spanyol, campur sari, dangdut, dan lain-lain. Aku hafalkan minimal satu lagu yang populer. Nah, ini dari cuma 3 lagu, 10 lagu, puluhan, sampai ratusan lagu aku hafal. Jadi dari aku yang tidak dibayar 50.000, 100.000, 150.000, meningkat seiring berjalannya waktu sampai aku banjiran job sehari 3 kali gitu ya. Dan akhirnya dari hasil bernyanyi aku itu aku bisa bantu biaya kuliah aku hingga aku selesai gitu kan. Tidak ada yang tidak mungkin. Kemudian ibu aku pengen aku tuh tahu dunia modeling. Caranya gimana? Kursus pendek, masukin tuh ke agensi, terus belajar untuk bisa foto bagus gitu ya. Nah, saat itu ibu cerita bahkan untuk memberikan sebuah baju bagus dan foto bagus gitu ya, ibu aku sampai rela jual ayam guys untuk itu semua gitu ya. Tapi ya akhirnya terbayar guys. Aku bisa beberapa kali menjuarai lomba fotogenik saat itu. Memang aku sadar diri dari sisi postur untuk menjadi modeling catwalk itu tidak mungkin. Tapi kata ibu aku, gak apa-apa, yang penting ilmunya. Kamu bisa tahu bagaimana cara berdiri, bisa tahu bagaimana caranya berjalan dengan baik. Ambil ilmunya. Oke. Kemudian guys, gimana sih aku bisa nari, bisa ngedance, bisa drama gitu. Ibu aku tuh selalu bilang bahwa jangan pernah lewatkan kesempatan. Jadi setiap ada lomba, aku tuh usahakan untuk ikut kalau aku bisa gitu. Kalau nggak bisa ya aku ambil kursus pendek dulu, seperti les nari, ikut ekstrakurikuler dan lain-lain. Dan akhirnya betul saja guys, aku pernah menjadi juara 3 lomba nari tradisional sekabupaten. Kemudian mendapatkan reward menjadi aktris dan sutradara terbaik. Lalu aku ngedance juga dapat juara. Gitu, memang semuanya tuh bisa kita lakukan asal ada kemauan ya. Nah, ada yang menarik lagi nih. Ibu aku tuh pengen banget aku itu ikut audisi. Salah satunya adalah duta wisata. Di sana tuh ada Mas Mbak Mil Magelang gitu ya. Sampai ibu aku tuh nulis formulirnya sendiri, lengkapi persyaratannya, aku tuh tinggal datang gitu ya. Dan sempat kesel sih saat itu, kenapa sih aku harus ikut-ikutan audisi seperti ini? Karena untuk ikut audisi kan butuh mental gitu ya, butuh persiapan diri. Tapi kata ibu aku, udah gak apa-apa, gak usah cari menang, yang penting pengalaman dan ilmunya. Karena di duta wisata gitu ya, kata ibu aku tuh kamu bisa belajar banyak hal, table manner, belajar kearifan lokal, belajar mempromosikan sesuatu itu seperti apa. Dan benar saja guys, akhirnya aku ikut dan alhamdulillah aku mendapatkan 10 terbaik. Ya memang dari sisi postur tubuh aku tuh tidak semampai, tidak mempunyai harapan besar untuk menang, tapi di situ aku punya banyak pengalaman yang sangat menyenangkan dan sangat menarik gitu. Nah itu dia guys, ibu aku memang menginginkan anaknya mandiri dan juga multi talenta. Tapi perlu aku sampaikan bahwa nobody is perfect. Jadi kita memang bisa belajar banyak hal, tapi ketika kita tidak fokus, kita tidak pernah bisa mendalami ilmu itu, hanya sebatas basic atau kulitnya saja. Tapi kata ibu aku, semua ilmu basic ini itu akan sangat membantu dan bermanfaat untuk kita gitu ya. Semua profesi yang nanti akan dipilih, ilmu-ilmu ini akan sangat relate dan bahkan menjadi nilai plus. Betul saja guys. Sekarang aku lebih memilih untuk menjadi seorang bankir atau karyawan bank. Dan ilmu make up, ilmu MC itu aku kepake banget. Bahkan ilmu nari, ngedance dan lain-lain itu juga sangat menjadi nilai plus aku. Karena di perusahaan aku memang sesekali ada lomba-lomba atau performance gitu. Dan aku pernah bersama tim mendapatkan best performance. Gitu guys, terima kasih ya sudah menyimak video aku. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada intinya apa yang aku ceritakan itu adalah skill ataupun bakat itu terbentuk karena latihan. Dan agar berhasil melakukan sesuatu itu semua berawal dari inputan
sampaikan di video sebelumnya, aku sering belajar dengan para motivator dan juga psikolog ya. Mereka mengatakan bahwa segala sesuatu itu berasal terbentuk dari sebuah pikiran. Afirmasi positif yang berulang-ulang itu akan membentuk sebuah perilaku. Perilaku yang berulang akan menentukan sebuah karakter, dan karakter akan menentukan nasib. Jadi kalau kita pengen perbaiki nasib, ya perbaiki dulu apa yang kita pikirkan. Begitu kuncinya. Yuk, jangan lupa subscribe ya guys, untuk mendukung channel aku agar lebih berkembang. Dan jika pengen kalian menjadi orang pertama yang nonton video aku, klik loncengnya, karena kalian akan selalu dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.